Penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Presentasikan Presentasikan PL kami. perkenalin Kenalin, saya Kak Kabil bilang Gunawan dan rekan saya Mamak Sulfikri. Dan saya Nafisa ini. ya, Jadi jadi kita kita langsung langsung saja mulai presentasinya. Nah, latar latar belakang. Statistika merupakan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan di tengah keberagaman data. Dalam bidang teknik, termasuk teknik telekomunikasi, kemampuan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data menjadi salah satu keterampilan utama. Statistika tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengolah data, tetapi juga sebagai dasar untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan merancang produk atau proses. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana cara memahami definisi dasar statistik, populasi, sampel, dan data. Yang kedua, bagaimana cara membangun dan menginterpretasikan diagram batang dan daun. Lalu lanjut untuk tujuan. Yang pertama, tujuan dari PBL ini memahami konsep dasar statistik, populasi, sampel, dan data secara menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami klasifikasi dari data berdasarkan skala pengukuran. Nah, untuk data analisis dari data Q10, parameternya adalah seperti yang tertera. Lalu untuk modusnya, pada data yang sebelumnya, banyak angka yang muncul yaitu 76,67 dan 86,67 yang dimana muncul sebanyak 5 kali. Nah, lalu untuk kuartil Q1-nya yaitu 1 kali 40. 40 di sini adalah banyak dari datanya tambah 1/4. Di mana hasilnya adalah 10,25. Lalu untuk X 10,25 nya adalah X 10 tambah X 11 kurang X 10 kali 0,25 yang dimana 5, X 10 yang tadi dari data X 10 nya adalah 6,67, dari data X 11 nya adalah 63,33 kurang 5 X 10 nya adalah 56,67 kali 0,25 yang dimana hasilnya adalah 8,58,335. Nah, lalu untuk kuartil kedua nya adalah 2 kali 40 tambah 1/4 dan dapatkan hasilnya adalah 20,5. Lalu untuk X 20,5 nya adalah data ke-20 yaitu 76,67, X 21 nya 76,67 kurang 76,67 lalu dikali dengan 0,5 dapatkan hasilnya 76 kali 67 0,67. Lalu untuk kuartil ketiganya sama seperti Q2 sama Q1-nya, tapi bedanya di sini dikalikan dengan 3. Lalu untuk X 30,75 adalah X 30 data K30 itu 86,67 kurang data tambah tambah dengan data 31 yaitu 86,67 kurang data ke-30-nya 86,67 kali 0,7 0,75 dan dapatkan hasilnya adalah 86,67. Nah, di sini ada mid range-nya yang dimana rumusnya adalah X terkecil tambah X terbesar per 2. X terkecilnya ya, dari data tersebut 0. Dan ditambahkan dengan data terbesarnya pada data tersebut 96,67 bagi 2. Dan dapat hasilnya 48,335. Lalu untuk mid range dari Q10 ini adalah yang sebagaimana rumusnya adalah Q1 tambah Q3 per 2. Yang dimana Q1 yang tadi adalah 85,33 dan Q3-nya yang tadi adalah 86,67 per 2. Dan dapatkan hasilnya 72,55025. Nah, untuk range-nya adalah range-nya itu X terbesar kurang X terkecil. Yang dimana X terbesarnya dari data Q10 ini adalah 10.
96,67 kurang 0 dan dapatkan hasilnya adalah 96,67. Lalu untuk IQR adalah X terbesar dikurang kurang X terkecil, yaitu 96,67 kurang 0, yaitu 96,67. Nah, lalu untuk SIQR adalah Q3. Rumusnya adalah Q3 kurang Q1 per 2. Dan hasil dari pengurangan Q3 dan Q1-nya adalah 28,335 dibagi dengan 2 sesuai dengan rumus dari SIQR dan dapatkan hasilnya 14,1675. Lalu untuk variansnya kami mendapatkan datanya sebagai berikut, sengaja dipotong supaya tidak eh, karena keterbatasan slide. Lalu untuk rumus dari varians ini adalah S2 total dari X1 kurang X pangkat 2 per N kurang 1. N ini adalah banyak datanya. Dan dapatkan hasil dari total dari X1 kurang X ini adalah 27.941,7 dibagi dengan 39. 39 ini adalah 40 kurang 1. Banyak datanya dikurang 1. Didapatkan hasilnya 716. Lalu untuk S adalah itu Sini adalah S ini apa? total standar deviasinya ada 116. Ini apa nih? S2 kuadratin. S2 ini itu 16. Hasil ini kayak gini. 16. Tidak ini. Tandanya apa? Akar. Ya, akar. Ya, akar S kuadrat. Bentar. Ini koordinat tadinya. Lalu untuk S adalah akar S pangkat 2, yang dimana S pangkat 2 tadi hasilnya tadi ada 716 dan akar dari 716 adalah 26,75. Nah, lanjut pada stem plot. Nah, ini data dari stem dan leaf-nya. Lalu untuk frekuensinya tertera di sini. Lalu untuk S2 adalah total dari X1 kurang X pangkat 2 kurang N kurang 1. Yang dimana total dari X1 kurang X ini adalah 11,820 dibagi 39. 39 adalah banyak datanya kurang 1. Lalu hasil dari pembagian ini adalah 303,076. Lalu untuk S adalah akar dari S pangkat 2, yang dimana akar S pangkat 2 tadi adalah 303,076, yang dimana hasilnya 17,409. Nah, lalu lanjut pada box plot. Di sini ada one step, yaitu one step adalah yang mana rumusnya 1,5 kali IQR. Nah, pada IQR yang tadi dari data 10 ini adalah 28,335. Lalu dikalikan dengan 1,5 dan didapatkan hasilnya 42,5025. Lalu untuk two stepnya yang rumusnya adalah 3,1 QR. Lalu dikalikan dan didapatkan hasilnya 85,005. Lalu untuk UOF-nya adalah I3 tambah two step, yang dimana hasilnya 171,675. Lalu untuk UIF Q3 tambah one step dan hasilnya adalah 129,1725. Lalu untuk LOF-nya adalah hasilnya minus 26,67. Lalu untuk LIF-nya adalah 15,8325. Ini. Bentar. Sudah siap. Di sini saya ingin menjelaskan mean dari 11, yaitu di mana di sini rata-rata dari jumlah data Q11-nya ada 40. Udah. Belum lanjut. Yang modus.
Ya tadi dia bilang Diedit gak sih? nanti kedengaran. Kan jadi edit, jadi cut-cut, Sebenarnya ada plusnya. Plus, ini pasti kalau di download, dia bakalan ke cut. Filenya mana? Yang Nggak yang bisa. modus. Yang modus. Ini Mak, balik. Ini Mak. Ini masih ada. Ini udah edit sudah. Udah siap. Modus itu adalah banyak dari data yang muncul dari data Q11 yaitu 85 yang munculnya sebanyak 9 kali. Kuartil Q1 yaitu yang mana jumlah data Q11 yaitu 40 ditambah 1 jadi 41/4 yang mana hasilnya 10 dan X10 sama dengan 65 ditambah X11 65 kurang 65 tadi kali 0,25 sama dengan 65. Q2 yaitu jumlah data mean dikali 2 ditambah 1 dibagi 4 menjadi 82/4 sama dengan 20,5 yang mana X20 adalah 85 ditambah X21 85 dikurang X20 yaitu 85 dikali 0,5 sama dengan 85. Kuartil 3 yang mana itu jumlah data dikali 3 ditambah 1 menjadi 123/4 hasilnya 30,75. Jadi X30-nya yaitu 90 ditambah X31 yaitu 90 juga dikurang X30 yaitu 90 dikali 0,75 sama dengan 90. Mid range, yaitu jumlah dari Jumlah kecil ditambah X yang dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 7,5. Mid range-nya 3/2. Q1 itu 65 per 2 sama dengan 7. Range itu nilai besar kurang X terkecil. 100 kurang 35 adalah 65. IQR yang mana Q3/1 yang mana itu nilainya 90 kurang 25 sama dengan 25. IQR rumusnya itu 3 kurang Q1/2 yang mana hasilnya 25/2 sama dengan 12,5. Nah, sekarang kita masuk ke sini dibagikan data-data di sini. Kemudian untuk penghitungan variasi sendiri kita perlu standar deviasi, yaitu total X min X kuadrat dibagi N-1. N-1 adalah banyak angka kurang 1. Total X min X kuadrat adalah sesuai pada data, cuma di sini tidak tertera karena keterbatasan slide yang tersedia. Jadi mau nggak mau datanya harus kita potong supaya muat slide-nya. Dan kita punya angka 11.820 jadi 39, hasilnya 303,076. Terus kita lanjut ke
sama dengan akar S kuadrat, yaitu 303,076 di akar hasilnya 17,409. Kita lanjut masuk ke stemplot. Di sini kita sajikan data-data dari stemplot. One step, adalah 1,5 kali IQR, yaitu 1,5 kali 25 sama dengan 37,5. Step adalah 3 kali IQR, 3 kali 25 sama dengan 75. Dan OAF, 3 plus 2 step sama dengan 165. OIF, 3 plus 1 step sama dengan 127,5. LOF, yaitu 1 kurang 2 step sama dengan minus 10. LIF sama dengan Q1 min 1 step sama dengan 27,5. Ini adalah data box plot dari Q11-nya. Sekarang kita lanjut masuk ke regresi linear. Ini adalah rumus dari slope. Dan kita masukin angkanya, ada 40. Dan ini nilai dari XI-nya 218,935 dikurangi total XI-nya 2770,02 kali total Y-nya 3085 dibagi N 40 dikali total XI kuadrat 216,324,9 dikurangi XI, total XI dikuadratkan 2770,02 dikuadratkan. Dan kita masuk ke langkah-langkahnya. Ini ada perhitungannya. Jadi slope-nya adalah 0,2162. Dan kita lanjut masuk ke intercept-nya, yaitu A sama dengan Y min YX. Dan ini adalah langkah pengerjaannya. Diketahui alfanya atau intercept-nya adalah 62,1519. Jadi nilai Y-nya adalah 62,15 plus 0,22X. Ini adalah garis regresinya. Ini adalah pernyataan masalahnya yang mana di sini kita masih pakai persamaan regresi yang sama, Y sama dengan 2,15 plus 0,22X. Yang mana Y adalah menggambarkan prediksi nilai ujian akhir, sedangkan X adalah nilai UTS. Di sini kita pakai dua data dari Q10, tapi kita gunakan angka-angka yang tidak tertera pada data Q10. Di sini kita pakai angka 75 dan 88. Untuk angka 75 sendiri, prediksi nilai ujian akhirnya atau Y-nya, kita mendapatkan hasil 78,65. Dan untuk menggunakan angka yang 88, kita dapatkan Y-nya atau prediksi nilai ujian akhirnya adalah 81,51. Jadi kesimpulannya, jika nilai UTS-nya 75, maka prediksi nilai ujian akhirnya adalah 78,65. Jika kita menggunakan nilai UTS yang 88, maka nilai ujian akhirnya kemungkinan adalah 81,51. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kita. Ya, sekian dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba save dulu sih.